Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Kalender Islam Internasional yang beranggotakan Hamidah Mahkomah, Ahmad Alfan, dan Damarismana akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami tentang Kalender Islam Internasional. Faktor-faktor yang mendukung terwujudnya Kalender Islam Internasional. Menurut Thomas Jamaluddin, Ketua Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional atau LAPAN, perlu diperhatikan beberapa faktor yang menjadi syarat untuk terwujudnya Kalender Islam Internasional ini. Pertama, adanya otoritas tunggal. Kedua, adanya kriteria tunggal. Dan ketiga, adanya batas wilayah. Dalam faktor pertama, untuk konteks keindonesiaan, otoritas tersebut adalah pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan untuk tingkat internasionalnya adalah Organisasi Konversi Islam atau disebut OKI. Pemerintah harus memainkan peran hakim yang menghilangkan perbedaan-perbedaan antara pendapat dalam tataran yang prinsip. Pemerintah sekarang dalam hal ini agaknya perlu belajar banyak dari pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Dalam menyatukan berbagai perbedaan ini, pemerintah harus bisa merangkul semua elemen organisasi Islam yang mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Harus ada solusi yang dapat disepakati bersama. Pada sisi lain, masing-masing organisasi Islam juga harus dapat menepis ego primordialnya dan bersedia menerima putusan yang telah disepakati bersama di bawah koordinasi negara lain. Ini tentu membutuhkan sikap kewarganegaraan pemangku jabatan yang dinamakan untuk menangani masalah ini, dan juga sikap kebersamaan organisasi-organisasi Islam. Kalau hal ini dapat terwujud, maka mewujudkan Kalender Islam Internasional agaknya bukanlah sebuah mimpi. Pada sisi lain, perjalanan usaha menyatukan Kalender Islam Internasional ini sangatlah panjang. Tercatat bahwa sejak tahun 1978 telah dilakukan upaya demikian melalui kongres yang juga diadakan di Turki. Kongres ini menyepakati kaidah-kaidah penentuan awal bulan Komariah dan pembentukan komisi penyusunan kalender Islam. Kalender yang dimaksud adalah 1. Pada dasarnya penempatan awal bulan dengan ru'yat. 2. Sah menentukan masuknya awal bulan dengan ru'yat di salah satu tempat dan berlakunya seluruh dunia. 3. Sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Komariah harus dipenuhi 2 syarat, yaitu elongasi 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat. Konferensi ini juga menyetujui 10 negara sebagai anggota yang bertugas melakukan perhitungan kalender untuk setiap 2 tahun. Ke-10 negara tersebut adalah Aljazair, Bangladesh, Indonesia, Irak, Qatar, Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Tunisia, dan Turki. Komisi ini telah melakukan sidang sebanyak 7 kali, yaitu di Istanbul, Aljazair, Tunisia, Jeddah, dan Indonesia. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan kalender Hijriah sampai 1411 Hijriah atau 1991. Pada pertemuan ini, Jakarta 1987 disepakati pertemuan ke-8 akan dilaksanakan di Kuwait atau Irak pada 1989. Namun sebelum tiba waktunya meletus perang Irak-Kuwait sehingga sidang ke-8 Komisi Penyusunan Kalender Islam Internasional ditunda dan belum bisa terwujud hingga saat ini. B. Konsep Kalender Islam Internasional. Gagasan penyatuan Kalender Islam Internasional yang dikemukakan Ilyas memiliki 2 kriteria utama, yakni hisab imkanur ru'yat dan garis tunggal. Komariah Internasional memberikan wacana baru dalam konteks ilmuwan falak. Namun, garis tunggal ini menyisakan masalah, yaitu matla, atau karena garis tunggal selalu berubah-ubah tergantung konfigurasi bulan dan matahari.
Namun, untuk di Indonesia, hal ini dapat dijembatani dengan adanya konsep wilayatil hukmi atau berlakunya hasil hisab ru'yat dalam satu kesatuan wilayah hukum, yaitu seluruh wilayah negara. Konsep garis tunggal komariah internasional masih agak sulit diterapkan karena umat Islam menggunakan double start, yaitu kalender Masehi dan Hijrah. Namun, keduanya tidak dapat dibanding-bandingkan karena konsep dan sistem keduanya memang berbeda. Di samping itu, garis tanggal komariah internasional masih menyisakan masalah lebarnya zona ketidakpastian di sepanjang garis ILDL, yaitu sebesar antara 20 derajat hingga 30 derajat. Dengan besarnya zona ketidakpastian di atas, kesalahan dalam kriteria Ilyas diperkirakan sekitar kurang lebih 1 derajat atau kesalahan bujur yang sama, yaitu kurang lebih 30 derajat. Perlu diperhatikan, lanjut untuk perkembangan teori kriteria visibilitas hilal dan harus diarahkan untuk mengurangi kesalahan ini.